Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Juga Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini. Kita semua bisa bertatap muka pada bimbingan klasikal pada hari ini walaupun kita sedang dalam pandemi COVID-19. Nah, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nah, untuk berdoa siapa nih yang mau memimpin doa? Baik, saya Pak, Oke, baik, silahkan ya. teman-teman semua, untuk melancarkan kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Berada dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Oke, baik, terima kasih Kang Miki yang telah memimpin doa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya, kita kan belum kenal satu sama lain ya. Nah, kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu lah, ta'aruf atau banyak lah gitu. Nah, maka dari itu kita kenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Bapak sendiri, perkenalkan nama Bapak Salman Sanjaya. Nah, untuk selanjutnya siapa nih yang mau memperkenalkan diri? Baik Pak, perkenalkan nama saya Diki Kristiana Pak. Oke, baik. Diki. Oke, selanjutnya siapa nih? Saya Pak, perkenalkan nama saya Fahmi Asyidiki. Oke, baik. Terima kasih Kang Fahmi. Nah, selanjutnya siapa nih? Mau memperkenalkan diri. Boleh saya Pak, Oke, baik. Silahkan Kang. perkenalkan nama saya Iqbal Abdul Malik. Mohon maaf Pak sebelumnya mematikan kamera karena di sini sinyalnya Pak lagi jelek. Oh iya, baik. Nah, sebelum kita ke materi, kita speaking terlebih dahulu ya, agar kita lebih semangat, kita lebih rileks lah istilahnya gitu. Nah, Bapak ada satu ice breaking nih. Nama ice breakingnya itu hmm, kalian duduk duduk ya, duduk dengan tenang gitu, duduk senyaman mungkin. Nah, jika teman-teman semua mendengar kata robet, berarti kalian tangannya harus berdiri ya seperti ini gitu. Nah, yang kedua, jika teman-teman semua mendengar kata robot, nah tangan teman-teman semua diangkat berdua seperti ini. Oke. Nah, bisa dimengerti? Oke, baik. Nah, Bapak akan bercerita nih. Robot dan robot. Nah, robot dan robot ya adalah dua anak kembar. Walaupun kembar, robot mempunyai sifat berbeda dengan robot. Ayo gimana? Ayo, ayo gimana? Walaupun robot mempunyai walaupun robot mempunyai sifat yang berbeda dengan robot, robot lebih suka main berbentuk mobil, sedangkan robot lebih suka memainkan berbentuk robot. Nah, koleksi mainan yang mereka miliki sangat banyak. Nah, mobil miliknya robot ya, dan robot gitu. Dan robot bermain dengan mainan robot. Entah kenapa hari ini robot ingin sekali bermain robot. Nah, tidak mengizinkan robot pun marah, ia langsung merampas robot yang sedang dipegang robot. Oke, baik, sudah ya. Nah, kita kan udah lebih rileks gitu. Mungkin
selanjutnya kita lanjut ke materi saja ya. Baik, nah sebentar ya saya mau share screen terlebih dahulu untuk materi pada hari ini. Oke, baik. Nah, saya ulangi lah. Mungkin di sini saya Bapak menjelaskan jenis-jenis emosi. Nah, yang pertama ada emosi yang berkaitan dengan perasaan. Misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu, misalnya cuaca, kondisi, ruangan, dan tempat di mana individu itu berada. Nah, yang kedua ada emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Yang munculnya emosi itu ketika kita dalam keadaan faktor kurang sehat, ya. Nah, yang ketiga ada emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Misalnya ketika kita cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Yang munculnya emosi seperti itu biasanya kita dirasakan karena kita sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, untuk yang ke slide ke-8 ada macam-macam emosi. Macam-macam emosi. Yang pertama ada emosi marah, yang kedua ada emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Nah, yang ketiga ada emosi iri, dan keempat ada emosi takut, dan yang kelima ada emosi cinta. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana sih cara mengendalikan emosi? Nah, yang pertama, setiap tindakan yang harus didasarkan pada akal kesehatan. Misalkan ketika kita sedang dalam emosi, kita harus memikirkan dampak apa sih yang terjadi ketika kita emosi pada seseorang, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua berpikir akibat negatif. Nah, mungkin yang tadi ya, yang terakhir berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ketika kita mungkin orang lain punya salah sama kita, mungkin kita harus selalu memaafkan ya kepada orang lain. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin untuk selanjutnya dari teman-teman semua, barangkali ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan kita pada hari ini, mangga dipersilahkan. Saya, Pak, ingin bertanya, Pak. Oke, baik. Silahkan, Niki. Ini ya, Pak, kan tadi cara-cara mengendalikan emosi ada beberapa cara. Menurut Bapak, bagaimana? Siapa sih, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sebentar ya, saya mau ini dulu. Mungkin sinyalnya kurang bagus, mungkin jaringan terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk bagaimana sih cara mengendalikan emosi yang baik itu. Nah, mungkin yang pertama, kalian mencoba untuk diam. Nah, yang kedua, tenangkan terlebih dahulu diri kalian. Nah, tips yang pertama dalam menahan emosi diri sendiri, mencoba untuk diam saat marah. Nah, kemudian Anda hitung angka 10 angka sebelum berbicara. Namun jika dirasa sudah terlalu marah, hitung mulai dari 100. Nah, menurut Thomas Jefferson, mungkin pendapat ini disetujui oleh beberapa orang karena saat marah itu meledak, tentu sangat sulit untuk hanya diam saja. Nah, sebenarnya pendapat dari Thomas Jefferson itu salah. Saat marah, Anda langsung berbicara tertentu saja akan membuat kata-kata yang keluar lepas kontrol. Bahkan hal yang terparahnya, kata-kata tersebut bisa membuat emosi menjadi lebih meledak, sehingga akan lebih baik jika Anda diam dan memberikan waktu sejenak bagi otak untuk berpikir. Nah, yang ketiga, Anda mencoba untuk berempati. Terkadang pemicu marah
dapat disebabkan karena sesuatu hal yang sepele. Sehingga agar menghindar masalah yang sepele tersebut, cobalah untuk bersikap empati. Nah, empati itu merupakan keadaan suatu mental yang mana membuat Anda bisa merasakan keadaan ataupun pikiran dari orang lain. Misalnya saja ketika Anda sedang diburu-buru namun tiba-tiba ada yang menyalip sembarangan dari belakang. Mungkin hal tersebut akan membuat Anda emosi dan marah. Namun cobalah untuk berempati pada orang tersebut. Anda bisa mencoba berpikir dari sisi orang tersebut. Mungkin saja diri memang sedang terburu-buru ataupun memang karakternya yang seperti itu. Dengan berempati maka tentu saja membuat emosi Anda menurun. Nah, mungkin itu saja. Nah, mungkin itu jawaban mengenai bagaimana sih cara mengendalikan emosi yang baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke. Oke, langsung saja ya. Mungkin waktunya juga sudah terbatas. Mungkin yang terakhir, untuk siapa nih yang mau menyimpulkan pada materi pembelajaran hari ini? Saja Pak. Oke, baik. Pak, saya saja Pak. Oke, baik. Silakan Kang Fahmi. Ya, jadi emosi itu dorongan atau tindakan reaksi seseorang terhadap rangsangan gitu Pak. Jadi contohnya tuh rasa emosi gembira, emosi sedih, dan emosi marah gitu Pak. Dan banyak juga tadi yang sudah Bapak jelaskan tentang jenis-jenis emosi, macam-macam emosi gitu Pak. Dan bahkan sampai cara mengendalikannya, cara mengendalikan emosi sesuatu. Setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat gitu Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Fahmi. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian saja. Mungkin untuk penutup ya, siapa ini yang mau memimpin doa untuk penutup kita pada hari ini? Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, teman-teman semua. Kegiatan kita hari ini mengenai bimbingan klasikal dengan materi mengendalikan emosi sudah selesai. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati menurut kepercayaan kalian masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kang Kim telah memimpin doa mulai pada kegiatan hari ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasi teman-teman semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.